Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ibu-ibu sekalian, bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala hendak menjadikan manusia untuk memakmurkan bumi, menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin, yang pada saat itu malaikat-malaikat melakukan protes yang sangat besar dengan mengatakan, kenapa harus manusia ya Allah? Khawatir manusia nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan melakukan pertumpahan darah saja. Namun Allah lebih mengetahui dibanding dengan para malaikat-malaikat. Allah hendak menjadikan sebuah ciptaan makhluk yang bernama manusia yang dilengkapi dengan akal, pikiran dan hawa nafsu untuk menjadi wali Allah di muka bumi ini. Harapannya dengan akal pikiran yang dianugerahi oleh Allah kepadanya membuat si manusia ini terus belajar sehingga bisa menjalankan tugasnya menjadi seorang pemimpin yang memakmurkan bumi, mendatangkan kebaikan untuk di muka bumi ini. Jadi tugas kita nggak main-main. Selain untuk beribadah, kita ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi, membawa kebaikan untuk penduduk di bumi ini, teman-teman sekalian. Begitu pula teman-teman sekalian, tugas kita di muka bumi juga bukan main-main. Kalau engkau mengaku hamba Allah, kita sudah diciptakan oleh Allah umat muslim ini sebagai umat terbaik. Makanya ada kalimat kuntum khaira ummah. Kita semua bukan orang biasa-biasa saja. Kita semua diciptakan oleh Allah sebagai umat terbaik. Kalau sudah digelari dengan umat terbaik, maka kita punya tugas berikutnya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang memiliki tugas mengajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Itulah kalau kita memahami penciptaan Allah terhadap diri kita, ternyata kita punya tugas yang banyak, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian. Maka jangan dikira kita enak saja hidup di muka bumi ini tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada tugas yang jelas. Tugas kita adalah beribadah, tugas kita menjadi seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untuk bumi ini, dan kemudian yang ketiga adalah tugas kita sebagai umat terbaik mengajak orang lain pada perkara yang baik-baik, mencegah orang lain pada perkara yang buruk-buruk. Jadi nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah kemudian jadi baik sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nggak bisa kalau mengaku hambanya Allah, umatnya Rasulullah, melihat kemaksiatan di depan mata kita, kita diam saja. Makanya dikatakan kalau melihat kemaksiatan di depan mata kita, halangi dengan kekuatan atau kekuasaan kita. Kalau tidak bisa, halangi dengan lisan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita, maka ingkari itu perbuatan buruk dan aku tidak suka dengan perbuatan itu, wahai Allah. Jadi itu ciri-ciri umat terbaik. Dia melakukan sesuatu kebaikan bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak orang lain untuk baik bersama-sama. Hari ini yang mau saya tekankan adalah untuk menjadi wanita terbaik, selain memperhatikan kedudukan kita di hadapan Allah, juga adalah peran kita sebagai seorang istri dan seorang ibu. Menjadi seorang istri, inilah yang akan saya tekankan pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita sudah paham dan masyhur hadis ini, bahwa para perempuan mudah sekali masuk surga seperti jalan tol dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau laki-laki mau masuk surga dari 8 pintu surga, dia harus termasuk dari golongan nabi, nggak mungkin. Dia termasuk dari golongan orang-orang syuhada, juga nggak mungkin. Masalahnya susah, harus mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, lillah, karena Allah. Laki-laki juga kalau ingin masuk surga dari pintu mana saja yang mereka senangi, atau masuk pintu-pintu surga dari pintu-pintu tertentu, golongan yang ketiga adalah dia harus menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Menjadi orang yang siddiq itu tidak mudah. Pernahkah seumur hidup kita jujur dan tidak pernah bohong? Akan sangat sulit. Nabi memiliki atau memberikan gelar kepada para sahabatnya yang jujur. Namun dari semua sahabat hanya satu yang diberikan gelar as-siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian untuk bisa masuk pintu surga, kalau laki-laki harus dari kalangan orang-orang yang salih. Ini juga butuh perjuangan. Namun perempuan menyenangkan, teman-teman sekalian. Perempuan kalau ingin menjadi wanita terbaik di dunia maupun di akhirat, masuk pintu surga dari mana-mana saja, Rasul ingatkan hanya dari beberapa hal saja. Pertama adalah engkau melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib. Allah tidak sebutkan, Rasul tidak sebutkan sholat-sholat sunnah. Engkau melakukan sholat wajib 5 waktu. Kemudian kedua,
engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga, engkau taat kepada suamimu dan engkau menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau menjaga 4 hal ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Pintu surga ada berapa, Bu? Ada 8. Ada pintu surga orang yang sholat, pintu surga orang yang suka berpuasa aroyan, pintu surga orang haji, pintu surga orang yang mudah memaafkan orang lain, menahan amarah dan sebagainya. Hanya dengan 4 hal ini saja jalan tol kita bisa masuk surga, teman-teman sekalian.